Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para mustami'in, mustami'at Jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam rangkaian episode mengenai hikmah dari kisah perjalanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu sahabat yang luar biasa, yaitu khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an ini memiliki nama lengkap Umar ibnul Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia dijuluki Al-Faruq. Ibunya Umar bernama Hantamah binti Hisham ibnil Mughirah, yang mana ibunya Umar radhiyallahu an itu tidak lain adalah kakak dari Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Sehingga Umar ibnul Khattab itu adalah keponakan dari Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Umar ibnul Khattab merupakan Amirul Mukminin. Beliau adalah seseorang yang sangat rendah hati dan beliau hidup dengan sederhana. Namun ketegasan beliau dalam permasalahan apapun menjadi ciri khas yang melekat kental pada diri Umar ibnul Khattab. Bahkan ia biasa menambal bajunya sendiri, ia membawa ember di pundaknya, tetapi itu semua sama sekali tidak menghilangkan sikap dan tidak menghilangkan sifat wibawanya sama sekali. Di cincin yang beliau kenakan terdapat tulisan kafa bil mauti wa idha Umar, atau yang artinya cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu wahai Umar. Keutamaan Sayyidina Umar radhiyallahu an, Khabbab bin Arad mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain, atau dalam riwayat yang lain, Allahumma a'izzil Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amrin ibni Hisham, yang mana artinya adalah, ya Allah, muliakanlah dan tinggikanlah Islam dengan salah satu dua Umar, yaitu Umar ibnul Khattab atau Amr bin Hashim, yaitu Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Tatkala Umar masuk Islam, Jibril turun dan berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, seluruh penduduk langit berbahagia dengan keislaman Umar. Setelah Umar masuk Islam, maka dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan. Sahabat Ayyub bin Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi wa huwal Faruq farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Yang artinya adalah, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran di lisan dan hati Umar. Dialah Al-Faruq, yaitu sang pembeda, yang mana dengannya Allah telah membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Ketika Umar ibnul Khattab menjabat sebagai khalifah yang kedua, ia sering melakukan sidak untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Bahkan pernah suatu malam ketika ia menuju sebuah tempat di dekat kota Madinah, ia melihat ada seorang wanita dengan beberapa anaknya dan sebuah periuk yang dipanggang di atas api. Anak-anaknya yang ada di sekeliling wanita tersebut terus-terusan menangis. Kemudian Umar mengucapkan salam dan bertanya kepada wanita tersebut, ada masalah apa kalian? Wanita itu menjawab, kami kemalaman dan kedinginan. Lalu Umar bertanya, lantas mengapa anak-anak itu menangis? Wanita itu menjawab, mereka dalam kondisi lapar. Lantas apa yang engkau masak di perut ini? Tanya Umar. Hanyalah air untuk membuat mereka terdiam sehingga mereka tertidur. Singkat cerita, seketika itu Umar lalu kembali menuju ke Darud Daqiq atau tempat penyimpanan logistik
Umar membawa sendiri tepung itu di pundak beliau, walaupun ketika itu Aslam, yaitu ajudan beliau, menawarkan untuk membawakannya. Tetapi Umar menampik dan mengatakan, apakah kau mau menanggung dosaku kelak di akhirat nanti? Bahkan sesampainya di sana, Umar sendiri yang membuatkan harirah atau sejenis makanan yang terbuat dari tepung dan susu. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Pernah juga suatu ketika ada seorang tua, yang mana orang tua tersebut beragama Yahudi, menemui Umar ibnul Khattab. Kemudian Umar bertanya, apa kebutuhanmu? Ia menjawab, aku minta gandum sekaligus hal-hal yang aku butuhkan. Kemudian Umar menuntunnya ke rumahnya dan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Setelah itu Umar radhiyallahu an menulis surat atau mungkin semacam memo yang disampaikan kepada petugas Baitul Mal yang berisi, urus orang ini dan orang-orang yang seperti dia. Demi Allah, kita tidak adil jika meminta upeti di masa dia ketika masih muda, lalu menelantarkannya ketika dia sudah tua. Sedekah hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin. Orang-orang fakir itu dari kalangan umat Islam, dan orang ini dari golongan orang-orang miskin dari ahli kitab. Gugurkanlah pungutan upeti darinya dan dari orang-orang tua seperti dia ini. Sungguh, Umar ibnul Khattab adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Terkumpul di dalam diri Umar ibnul Khattab rasa kasih sayang, keadilan, dan juga ketegasan. Kasih sayangnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik umat Islam itu sendiri maupun non-muslim. Maka dari itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita, sehingga kita bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.